Sebelum menikah pun Islam sudah mengatur tata pergaulan laki-laki dan wanita sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Kalau istilah sekarang adanya pacaran begitu. Nah, ini dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan akal yang sehat, umur dan kesempatan, panca indera yang sehat. Mari kita gunakan semua nikmat yang Allah anugerahkan. Di antaranya nikmat yang tadi saya sebutkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan menggunakan semua potensi itu untuk dalam rangka taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sudah dianugerahkan sebuah kesempurnaan yakni berupa potensi kehidupan, taqatul hayawiyah, dan juga potensi kemanusiaan atau taqatul insaniyah. Taqatul hayawiyah yakni kita diberikan hajatul udwiyah, kebutuhan-kebutuhan yang bersifat jasmaniyah. Ada rasa lapar, kita ingin makan. Ada rasa haus, kita ingin minum. Ada rasa letih, kita ingin istirahat, ya. Ada rasa ingin buang air besar, buang air kecil, ya, buang angin dan seterusnya. Itu semua adalah fitrah yang sudah Allah tetapkan pada diri kita. Dan kita pun juga diberikan naluri, ya, garizah atau garaiz namanya, yakni keinginan-keinginan yang bersifat, ya, naluriah, instinktif. Ada naluri beragama sehingga kita ingin menyembah sesuatu, ingin mengagungkan sesuatu, ingin mengkultuskan sesuatu. Kita juga diberi naluri baqa, gharizatul baqa, yakni naluri untuk mempertahankan eksistensi diri. Sehingga kita ingin punya jabatan yang setinggi-tingginya, punya harta yang sebanyak-banyaknya. Ya, kita juga marah kalau tersinggung harga diri kita dan berbagai penampakan lainnya. Dan kita pun juga diberikan naluri gharizatun yakni libaqai nau'il insan. Ya, naluri untuk melestarikan jenis manusia sehingga ada rasa cinta kepada lawan jenis, ya, tertarik kepada jenis, ada ingin, ya, memiliki istri, keturunan, ya. Dan juga ada tentu, mohon maaf, rasa ingin berhubungan seksualitas. Itu potensi kehidupan yang itu juga Allah berikan kepada hewan. Nah, ada potensi lain yang diberikan kepada manusia, yakni taqatul insaniyah, yakni al-aql, akal. Yakni proses berpikir, proses memahami, ya, yang melibatkan fakta, panca indera, ya, kemudian informasi sebelumnya dan otak untuk merekam fakta itu. Nah, tentu saja ini semua adalah potensi yang Allah berikan yang luar biasa dan tentu harus kita penuhi. Kebutuhan jasmaniah tentu juga harus kita penuhi sesuai dengan tuntunan Islam. Ya, naluri untuk menyembah atau beragama juga harus dengan tuntunan Islam sehingga kita menyembah yang benar. Yani Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengkultuskan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun naluri ya, untuk melestarikan jenis manusia sehingga ketika tertarik kepada lawan jenis, ingin, ya, berhubungan dengan lawan jenis, itu pun juga ada tuntunan agama, tuntunan Islam sehingga kita salurkan lewat pernikahan, ya. Dan tentu hal-hal yang mendahului sebelum pernikahan, dan juga naluri, ya, baqa, untuk melestarikan eksistensi diri, yakni jabatan, harta, atau rasa marah, itu juga kita penuhi dengan tuntunan agama.
Begitu juga potensi akal tentu kita gunakan untuk ya memahami, mengkaji, menelaah ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah yang ada di alam semesta sehingga kita yakin betul adanya Allah dan Allah itu maha kuasa, maupun menelaah, mengkaji, memahami ayat-ayat munazzalah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga semua potensi kita, baik yang bersifat jasmaniyah, yang bersifat naluriyah, maupun aktivitas akal, semua bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Ya, yakni niat karena Allah dan dipenuhi sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Karena memang untuk itulah manusia diciptakan. Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah semata-mata aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Aku. Al-ibadah hiya at-ta'ah. Ibadah maknanya adalah ketaatan. Berarti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taat kepada-Aku. Yakni mentaati Allah, tunduk patuh kepadanya, dan terikat dengan syariatnya dalam seluruh aspek kehidupan. Baik dalam perkara individu, dalam perkara rumah tangga, dalam perkara bermasyarakat, bahkan bernegara, bahkan sebenarnya juga untuk mengatur dunia. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba fokus bagaimana Islam mengatur interaksi antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Ya, yang terkait dengan istima' yang tarik dan tata pergaulan mereka. Di mana Islam tentu saja menciptakan laki-laki dan wanita itu sebagai sesama manusia yang Allah berikan potensi yang sempurna. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian, ya, kecuali ya orang-orang yang mengisi umurnya. Di sini tidak dibedakan mau laki-laki mau perempuan yang mengisi umurnya dengan iman, amal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan semua manusia Allah ciptakan dalam kondisi yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sungguh benar-benar kami ciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Sehingga dengan demikian Islam tidak membedakan laki-laki dengan wanita, sama-sama ciptaan yang sempurna dan sama-sama mereka akan merugi kecuali mengisi waktunya dengan iman dan amal soleh. Begitupun keduanya Allah berikan kesempatan yang sama untuk menjadi mulia di sisi Allah, yakni dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Maka ketika Islam berbicara tentang laki-laki dan perempuan, maka Islam memandangnya sebagai manusia yang sama-sama mulia di sisi Allah kalau mereka bertakwa, yang sama-sama punya kesempatan yang sama untuk meraih surga dan ridha Allah, yang sama-sama juga ditaklif hukum untuk melaksanakan perintah Allah maupun meninggalkan larangannya. Sehingga Islam menganggap laki-laki dan wanita sama kedudukannya dalam hukum, sama derajatnya, dan derajat mereka tergantung ketakwaan, bukan tergantung laki-laki atau perempuannya. Maka disinilah Islam kemudian ya mengatur tata kehidupan termasuk tata pergaulan laki-laki dengan wanita. Karena kewajiban nanti ada kewajiban yang bersifat umum baik bagi laki-laki maupun bagi wanita, seperti sholat, puasa, ya, zakat, haji, dan sebagainya. Tentu itu berlaku umum, baik laki-laki maupun wanita. Nah, ada kewajiban-kewajiban yang bersifat khusus laki-laki dan khusus wanita. Ya, seperti dalam konteks berpakaian misalnya, ya. Wanita wajib memakai jilbab syar'i, yakni khumur, kerudung, dan jilbab gamis panjang yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sementara laki-laki tentu auratnya berbeda. Ada juga hukum yang khusus laki-laki dan perempuan dalam konteks ketika mereka ya sudah menjadi suami istri. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri.
Nah, disinilah konteksnya Islam mengatur bahwa laki-laki dan perempuan adalah sebagai pasangan. Nah, maka sebelum menempuh kehidupan berumah tangga, para laki-laki dan wanita wajib mengetahui hukum-hukum tata pergaulan mereka, ya. Kemudian juga hukum-hukum ketika mereka mau menuju jenjang pernikahan dan hukum-hukum ketika mereka dalam pernikahan dan setelah pernikahan. Hadirin rahimakumullah, tentu laki-laki dan wanita ada yang disebut dengan hubungan mahram dan ada yang bukan mahram. Yang hubungan mahram yakni mereka yang bagi wanita itu ya haram ya dinikahi atau haram menikahi wanita itu. Tentu di situ ada ya bapaknya, kakeknya, kakaknya, ya, yang laki-laki itu adanya laki-laki, pamannya, ya, dan sebagainya, termasuk anak laki-lakinya, ya, keponakannya. Nah, ada juga yang mahram yang sifatnya adalah tidak abadi, yakni suami. Itu jadi mahram kalau sudah jadi suami. Sebelum jadi suami dia bukan mahram. Setelah jadi suami dia jadi mahram, dan ketika misalnya dia bercerai menjadi bukan mahram lagi. Ya. Nah, hukum terhadap mahram tentu saja berbeda dengan hukum terhadap yang bukan mahram. Kalau terhadap mahramnya, para wanita boleh mereka ya berdua-duaan, boleh mereka membuka ya auratnya, ya tentu kecuali maaf aurat besarnya, ya boleh mereka ya misalnya berboncengan di motor dan sebagainya, karena mereka adalah mahramnya. Bahkan ya tentu saja dengan mahram itu juga ada ruang khusus di dalam rumahnya yang mereka bisa leluasa untuk berbicara, ya terlihat auratnya dan sebagainya. Nah, sementara ada ya yang bukan mahram, yakni mereka yang memang bisa menikah dengan wanita itu. Nah, tentu juga ada hukum-hukum tertentu, yakni ketika mereka bertemu dan bergaul. Tentu saja yang pertama mereka tidak boleh berkhalwat, ya, yakni mereka tidak boleh berdua-duaan laki dan perempuan yang bukan mahram kecuali disertai mahramnya, ya. Jadi tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita ya tanpa disertai mahramnya, ya. Atau kata Nabi dalam hadis lain sebutkan, jika seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka berarti laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan tanpa disertai mahram. Nah, yang kedua tentu mereka tidak boleh ikhtilat, bercampur baur laki perempuan yang bukan mahram. Ya. Yang ketiga, tentu para wanita tidak boleh membuka auratnya, yakni lebih dari wajah dan telapak tangan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian tentu saja yang keempat, laki dan perempuan juga wajib ghadul basar, wajib menundukkan pandangan dari melihat aurat yang bukan mahram. Nah, tentu saja Islam tidak mengekang laki-laki dan wanita yang bukan mahram sekalipun untuk berinteraksi, ya, untuk bergaul, ya, untuk saling mengenal. Itu dipersilahkan asal dengan memperhatikan aturan-aturan tadi. Ya, selama tidak khalwat, tidak ikhtilat, ya, kemudian tidak membuka aurat, ya, kemudian mereka juga ghadul basar. Dan yang kelima, ketika mereka berinteraksi tidak boleh membicarakan hal-hal yang bersifat jinsiyah. Apa itu jinsiyah? Yakni membicarakan hal yang bersifat pribadi, yang privasi gitu. Ya. Misalnya menanyakan tentang alamat rumahnya, nomor teleponnya dengan maksud ada ketertarikan sebagai lawan jenis. Nah, itu sudah jinsiyah. Ya. Nah, tetapi di antara mereka boleh ya mengerucut ke arah sana nanti kalau sudah ada namanya langkahnya khitbah, yakni sudah ya langkah-langkah menuju pernikahan. Tapi kalau belum ke arah sana, itu Islam tidak membolehkan kita untuk mengenal ya secara personal
mengenal secara pribadi, hal yang bersifat pribadi atau yang bersifat privasi pribadi sebelum mereka memang berniat untuk menikah. Tetapi di antara mereka boleh berinteraksi di luar urusan itu. Mereka boleh berjual beli, mereka boleh misalnya dalam bidang pendidikan atau dalam bidang kesehatan, tentu selama hal-hal tadi dihindari. Sehingga misalnya bisa dibedakan ketika seorang laki-laki dan seorang wanita berjual beli, kemudian mereka menanyakan nama, alamat, tempat tinggal karena ada keperluan misalnya ngirim barang, itu dibolehkan. Tapi kalau nanya nama, alamat dengan maksud untuk berkunjung sebagai laki-laki dan sebagai wanita, tentu ini sudah menyangkut jinsiah, ya. Islam tidak mengizinkan itu. Ini dilakukan, ini diatur supaya ada tata pergaulan yang bersih, ya, tata pergaulan yang saling menghormati, saling menghargai, tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, yakni perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kepada zina. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Perhatikan, mendekatinya saja tidak boleh. Apa itu mendekati zina? Ini perbuatan-perbuatan yang bisa menghantarkan kepada zina. Ya, seperti tadi, berdua-duaan, ya, kemudian campur baur laki perempuan yang bukan mahram, membuka aurat di hadapan yang bukan mahram, ya. Kemudian bertanya tentang yang bersifat jinsiah tadi, yang mengarah kepada ketertarikan laki-laki dan wanita, gitu ya. Nah, itu adalah perbuatan yang diharamkan, yang akan mendekatkan kepada zina. Ya, karena kata syair, ya, dari mata turun ke hati, terus berjanji, dan akhirnya terjadi. Nah, itu dihindari, ya, supaya memang pergaulan kita murni dalam rangka muamalah yang sesuai syariah, tidak dalam rangka hal yang bersifat jinsiah. Nah, dengan demikian terjaga tata pergaulan dalam Islam, ya, bersih, ya, interaksi laki-laki dan wanita, ya, tidak menyangkut hal yang bersifat hawa nafsu, menyingkap seksual dan hal-hal yang seperti itu dihindari, ya. Nah, dengan demikian hadirin rahimakumullah, laki-laki dan perempuan bisa saling berinteraksi, bisa saling bekerja sama, gitu ya, bisa saling tolong menolong, tapi dalam perkara-perkara yang tidak mendekatkan kepada zina. Kenapa? Karena zina itu kata Allah, innahu kana fahish, ya, kotor, keji, buruk, ya, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan. Hanya binatang yang menempuh zina. Ya, tidak seperti hari ini, ya, kita lihat ketika laki dan perempuan bercampur baur, berkhalwat, membuka aurat, gitu ya, saling kemudian berkenalan, ya, membuka identitas masing-masing, baik di sosial media maupun secara langsung, dan itu akhirnya menjerumuskan ke dalam kehidupan yang pergaulan yang rusak, ya, bahkan sampai kepada seks bebas. Dan terjadilah kasus-kasus sosial yang, ya, luar biasa mengerikan. Entah itu kemudian, ya, aborsi, membunuh bayinya, entah itu kemudian ada yang bunuh diri dan sebagainya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Maka Islam menjaga pergaulan ini sehingga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram ada batasan-batasan yang tentu saja harus dipenuhi, sehingga pada saatnya ketika memang mereka ingin masuk ke jenjang pernikahan, tentu ada langkah-langkah yang Islam juga berikan. Inilah sebagai pengantar di awal bahwa sesungguhnya sebelum menikah pun Islam sudah mengatur tata pergaulan laki-laki dan wanita sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Kalau istilah sekarang adanya pacaran begitu. Nah, ini dilarang dalam Islam karena itu sudah jelas menyangkut hal jinsiah yang akan menjerumuskan orang kepada hawa nafsu, yakni pemenuhan naluri ya, yang tidak sesuai syariat. Hadirin rahimakumullah, jadi sekali lagi Islam tidak mengekang, ya, nafsu syahwat kita. Islam tidak melarang kita tertarik kepada lawan jenis. Islam tidak melarang kita, ya, untuk memenuhi keinginan nafsu seksualitas itu. Ya, tidak ada dalam Islam istilah tabatul gitu ya, tidak mau menikah, ya, atau dilarang menikah, tidak. Tapi Islam mengatur agar naluri yang bersifat
seksualitas, naluri yang bersifat tertarik kepada lawan jenis itu diatur dengan aturan yang baik sehingga tersalurkan dengan cara yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebagai pengantar terlebih dahulu bagaimana sebelum memasuki jenjang pernikahan, Islam pun sudah mengatur hukum-hukum tata pergaulan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.